Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang fikih sujud. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 196. Nah, sebelum kita membahas tentang tafsir sujud atau tafsir doa-doa sujud, kita akan melihat bagaimana cara sujud yang sesuai sunnah. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabha wa asyara biyadihi ala anfihi." Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Kemudian yang pertama beliau mengatakan alal jabhah wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau berisyarat dengan tangannya. Pertama beliau sebutkan dahi, dan beliau berisyarat dengan tangannya menyentuhkan ke arah hidung beliau. Sehingga saat beliau berisyarat dengan tangan, hidung terkena. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan. Dan al-yad berarti harus kedua telapak tangan. Kemudian warukbatain, dan 2 lutut. Watrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki. Al-yad, nah bagian tengah ini disebut dengan rahatul yad. Rahatul yad. Dan ini harus ditekan, ini harus kena ketika sujud. Sehingga ketika sujud, saat meletakkan kedua tangan, tidak boleh seperti orang jinjit gitu ya. Tangannya ditaruh, tapi seperti orang jinjit. Ya, kayak gini kan. Tidak boleh seperti ini. Namun harus diletakkan seperti ini. Karena kita sering melihat kadang ada orang ketika sujud tangannya seperti ini. Dia letakkan tangan seperti ini. Nah, padahal yang benar adalah bahwasanya telapak tangan ini juga harus kena. Sehingga dia letakkan di tanah telapak tangannya. Bukan diangkat. Bukan cuman ujung-ujung tangan, ujung-ujung jari. Tapi telapak tangan. Karena itu berbeda antara penyebutan Nabi SAW tangan dengan kaki. Kalau tangan beliau sebut wal yadain, kedua telapak tangan. Sedangkan untuk kaki beliau sebut atraful qadamain, ujung-ujung kaki. Karena kaki ketika sujud tidak diletakkan telapak kaki, tidak. Tapi ujung-ujung kaki, sehingga jarinya ditekuk. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga berdasarkan hadis di atas, 7 anggota sujud itu dapat kita rinci. Pertama adalah dahi dan mencakup hidung. Yang kedua, 2 telapak tangan. Yang ketiga, 2 lutut. Yang keempat, 2 ujung-ujung kaki. Selanjutnya, bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menempelkan dahi dan hidung di lantai. Dahi dan hidung harus ditempelkan di lantai. Kadang kita sering melihat ada orang yang sujud, hidungnya nggak nempel, sehingga seperti ini. Hidungnya nggak nempel. Padahal yang benar, hidungnya juga harus ditempel. Nabi SAW sampai mengatakan, La yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima salat di mana posisi hidung tidak mengenai tanah sebagaimana al-jabin, sebagaimana dahi.
Sehingga ketika hidung tidak ditempelkan ke tanah, dalam hadis ini zahirnya dia melanggar satu kewajiban. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. Karena itu kita kalau menjumpai ada orang yang seperti ini, maka kita ingatkan, hidung ketika sujud harus nempel. Sehingga kalau kelihatan kepalanya agak diangkat, agak jengat gitu ya, nah suruh hidung nempel. Karena pendapat yang lebih kuat, nempelnya hidung ini wajib ketika sujud. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Bisa diletakkan sejajar pundak, bisa diletakkan sejajar telinga. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Kemudian beliau sujud, beliau letakkan hidungnya dan dahinya di tanah. Dan beliau bentangkan kedua tangannya ke samping. Wa nahha yadayhi an jambai. Tangannya dibentangkan ke samping. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibai, dan beliau letakkan posisi kedua tangan beliau itu sejajar dengan pundak beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari Wa'il bin Hujr, dikatakan oleh Wa'il, beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga, sehingga saat sujud bisa sejajar dengan telinga. Maka ini menunjukkan bahwa posisi tangan ketika sujud sebagaimana posisi tangan ketika mengangkat saat takbir, sebagaimana ketika mengangkat tangan ketika takbir, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Baik. Selanjutnya yang ketiga, merapatkan jari-jari tangan, merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Posisi jari ketika rukuk dengan ketika sujud itu berbeda. Ketika rukuk, Nabi SAW merenggangkan jari-jarinya. Sehingga saat rukuk seperti ini ya. Jari-jarinya mencengkram lutut. Wa idza sajada, dan ketika sujud, dhamma asabi'ahu, beliau rapatkan jari-jarinya. Sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah. Ketika beliau sujud, beliau arahkan jari-jari beliau ke arah kiblat. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika orang itu sujud, baik jari tangan maupun jari kaki menghadapnya ke arah kiblat. Jari kaki menghadap ke arah kiblat bagaimana? Jari kaki menghadap ke arah kiblat dengan cara ditekuk. Ya. Maka ketika posisi kaki ditegakkan, jari ditekuk, maka jari menghadap ke arah kiblat sebisanya. Karena Nabi SAW menyukai menghadapkan ke arah kiblat anggota badannya ketika sholat. Beliau terbiasa menghadapkan anggota badannya ke arah kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, annahu kana yuhibbu ay yastaqbila kulla syai'in minhul qiblah idza shalla. Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika salat. Hatta kana yastaqbila bi ibhamihil qiblah. Sampai beliau menghadapkan jempolnya ke arah kiblat. Menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Dan kita bisa lihat suasana seperti itu pada kaki
ketika ditekuk. Kaki yang ketika ditekuk, yang paling nempel dengan tanah adalah jempol dengan apa? Dengan jari, dengan telunjuknya. Ya. Kalau kita lihat di gambar ketika orang sujud ya. Ya, posisi apa? Jempol dan jari telunjuk akan menghadap ke arah kiblat. Baik. Insya Allah cukup jelas. Kita lanjutkan. Karena itu jamaah, pada saat sujud, kadang ada orang yang posisi tangan itu menyamping gini. Nah, ini termasuk di antara kekeliruan. Sehingga ini tidak menghadap ke arah kiblat. Arahkan biar sempurna, hadapkan ke arah kiblat. Sehingga posisi sujud sempurna. Nah. Berikutnya, mengangkat kedua hastanya dan membentangkan keduanya ke samping sehingga jauh dari lambung. Ini hasta diangkat. Jangan ditaruh di tanah, jangan begini, tapi diangkat. Kemudian dibentangkan ke samping, menjauh dari lambung. Sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu bercerita, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhima. Ketika beliau sujud, beliau letakkan kedua telapak tangannya di lantai, ghaira muftarish, tapi beliau tidak bentangkan sikunya. Artinya siku tidak ditaruh di tanah, tapi dia apa? Dinaikkan. Wala qabidhima, dan beliau juga tidak merapatkan keduanya. Sehingga ketika Nabi SAW sujud, itu tangan tidak ditaruh rapat begini, tapi dibuat membentang. Nah, Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau bentangkan kedua tangannya sampai nampak putih ketiak beliau dari belakang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kok bisa sampai kelihatan ketiak beliau? Apa pakaiannya sobek, Pak? Bukan. Anda bisa lihat pakaian orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram, pakaian orang yang sedang ihram, dia hanya menggunakan atasan di bagian pundak. Sehingga saat dia sujud lalu membentangkan kedua tangannya, al-muhrim idza sajada, orang yang sedang ihram ketika dia sujud, saat dia bentangkan tangannya pasti akan kelihatan dari belakang. Coba. Libasul muhrim. Baik. Karena ketika dia bentangkan seperti ini, bagian bawah lubang ya, otomatis akan kelihatan, dan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Saya mau carikan gambar, tapi belum ketemu untuk yang model ini. Libasul muhrim idza sajada. Tidak ada ya. Baik. Kita kembali ke sini. Insya Allah Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang pakai pakaian ihram ketika sujud,
otomatis akan kelihatan bagian ketiaknya ini dari belakang. Nah itu kalau disempitkan nggak kelihatan. Maka menunjukkan bahwasanya beliau sangat membentangkan ke arah samping kanan dan kiri. Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ketika sujud, sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi SAW, karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud. Sehingga kelihatan seperti menahan sesuatu. Nah, dan lalu bagaimana praktek seperti ini ketika kita sedang jadi makmum? Sebenarnya tidak perlu dibenturkan antara sunnah dengan kondisi ketika jadi makmum ya. Karena Nabi SAW melakukan seperti ini ketika beliau sholat sendirian atau ketika beliau jadi imam. Sedangkan orang yang menjadi makmum dan dia di posisi shaf yang rapat, bisa dipastikan gerakan kayak gini tidak bisa. Sehingga ketika tidak bisa, dia bisa sempitkan. Yang penting pokoknya bagian siku jangan sampai diletakkan di tanah. Ada kesalahan dalam memahami hadis ini. Ada dua kesalahan. Yang pertama, memaksakan diri untuk tetap dibentangkan pada saat dia menjadi makmum yang shafnya rapat, sehingga ganggu samping kanan kirinya. Dan saya mendapatkan aduan dari sebagian jamaah tempat saya ngisi kajian, disebabkan ada salah satu jamaah yang seperti itu. Dan itu kesalahan ya, sehingga sampai ganggu samping kanan kirinya. Yang kedua, hadis ini ditolak dengan alasan, terus kalau jadi makmum nggak bisa dipraktekkan, berarti ini nggak berlaku. Akhirnya baik imam, makmum maupun salat sendirian nggak boleh praktek kayak gini. Dianggapnya ini nggak sopan. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau kita gunakan pendekatan yang sederhana, lakukan ini sesuai dengan posisinya. Kalau kita salat sendirian atau jadi imam, kanan kirinya longgar, maka silahkan praktekkan seperti ini. Nah, kondisi pandemi di mana makmum ketika sholat softnya renggang-renggang dan masih memungkinkan bagi kita untuk praktekkan ini, ya silakan praktekkan ini. Dan jangan menyebut orang yang kayak gini sebagai melakukan tindakan tidak sopan. Kadang kan kita merasa malu ya. Wah, sujud kok omboh banget. Kita merasa malu. Kenapa merasa malu? Itu enggak gaya apa-apa. Ya, kalau gerakan sesuai sunnah seperti ini tidak masalah. Justru seharusnya yang enggak gaya itu yang pakai sajadah gede itu. Sajadah gede, orangnya kecil. Sajadahnya diinjak, dia marah. Sehingga disuruh merapatkan shaf, dia enggak mau. Akhirnya renggang kanan kirinya. Dan di masyarakat kita, suasana seperti itu tidak memalukan. Maka yang lebih sesuai sunnah dianggap tindakan memalukan, sehingga sujud dengan cara seperti ini dianggap sebagai sujud yang memalukan. Makanya kadang orang nggak berani melakukan kayak gitu di masjid-masjid umum, karena dianggap aneh gitu ya. Karena ketika sebuah sunnah itu terlalu sering ditinggalkan, maka saat ada orang yang mempraktekkan akan dianggap sebagai sebuah keanehan. Sementara mereka yang bawa sajadah gede, kemudian berada di shaf, akhirnya kanan kirinya renggang. Ini kita bicara untuk suasana normal ya, bukan suasana COVID. Kanan kirinya renggang dan sajadahnya diinjak, dia nggak terima. Dia marah. Padahal ini tindakan yang memalukan. Sehingga dia menguasai satu wilayah yang itu melebihi dari kebutuhannya. Tayyib. Selanjutnya, yang kelima, kedua tumit dirapatkan dan jari-jari kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sebelumnya beliau tidur di sampingku.
Fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblata. Lalu aku dapati beliau dalam kondisi sujud, merapatkan kedua tumitnya, jari-jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam posisi tangan beliau yang disentuhkan ke badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat Aisyah radhiyallahu anha gerayang-gerayang gitu ya, tangannya itu mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tangan Aisyah mendapati posisi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Beliau dalam posisi sedang sujud, kakinya ditegakkan. Dan beliau mendapatkan dua tumitnya. Maka dohir dari hadis ini adalah bahwa kaki Nabi SAW itu dirapatkan. Rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Hakim, dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Dan ini juga termasuk di antara bagian sunnah yang jarang dipahami oleh masyarakat. Sehingga orang ketika sujud, ya, rata-rata kakinya itu membentang. Padahal yang lebih tepat adalah sujud itu kakinya dirapatkan. Baik. Oke. Coba ada gambar yang bagus. Nah, ini mungkin bisa mewakili ya. Nah, seperti ini ya. Kakinya dirapatkan. Nomor 7. Kemudian tangan dibentangkan ke arah samping kanan kiri dan tidak dirapatkan sebagaimana bagian bawah yang disilang ini ya. Disilang ini tangannya dirapatkan. Tayyib. Selanjutnya merenggangkan antara paha dengan perut. Merenggangkan antara paha dengan perut berarti ada jarak antara paha dengan perut. Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Ketika Nabi SAW sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaukani. Bentuk sujud dengan merenggangkan antara paha dengan perut disebut dengan sikap i'tidal ketika sujud, sehingga sujud itu disebut sujud yang ideal. Ya. Maka tidak rapat begini, tapi agak direnggangkan. Nah, sehingga kalau kita lihat jarak ketika sujud itu agak renggang antara paha dengan perut. Ya. Baik, ini gambarnya nggak ada ini. Nah, kita lanjutkan. Semoga dengan memahami rincian sunnah dalam sujud akan membuat salat kita semakin khusyuk ketika sujud. Alhamdulillah. Kita upayakan berusaha untuk mempraktikkan sujud secara ideal sesuai dengan hadis-hadis yang tadi kita baca. Dan Masya Allah, sahabat ketika menceritakan satu gerakan sholat Nabi SAW itu sangat rinci. Ada hadis dari sahabat Wa'il bin Hujr, dari Abu Humaid, kemudian dari sahabat-sahabat yang lainnya, dari Ibnu Umar. Sehingga kalau kita gabungin semuanya, lalu kita praktekkan semuanya, maka kita akan bisa sujud sesuai sunnah Nabi SAW. Nah,
Nah, para ulama menyebutkan bahwa posisi renggang itu kurang lebih 90 derajat. Sehingga ini posisi kaki. Kemudian begini ya. Orang biasanya sujud begini. Ini kurang lebih 90 derajat. Ini kaki, ini kepala. Kurang lebih 90 derajat, siku. Dan makruh ketika terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, ini makruh. Ini kaki, ini kepala. Harusnya lebih dirapatkan. Ya, kurang lebih 90 derajat. Nah, ini yang dimaksud merenggangkan antara posisi paha, ini paha, dengan perut. Ketika terlalu rapat, ini juga kurang sesuai sunnah. Rapat berarti gini ya. Ini juga kurang sesuai sunnah, terlalu pendek. Maka yang ideal seperti ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hukum membaca doa sujud. Apa hukum membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warru, dan doa-doa seterusnya tentang doa sujud? Pembahasan mengenai hukum doa sujud sama seperti pembahasan hukum doa ruku'. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, bacaan sujud hukumnya sunnah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Yang kedua, bacaan sujud hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, salatnya batal. Dan jika ditinggalkan karena lupa, harus sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah, pendapat ulama Dhahiriyah, dan pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kita pegangi. Dalilnya adalah kebiasaan Nabi SAW ketika beliau salat. Beliau selalu membaca bacaan rukuk dan sujud, sementara kita diperintahkan untuk melaksanakan salat sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Di samping itu dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum." Ketika turun firman Allah di surat Al-A'la, "Sabbihisma rabbikal a'la," Nabi SAW bersabda, "Ij'aluha fi sujudikum," jadikan di sujud kalian. Sehingga ketika sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Dan khilaf ini sudah pernah kita bahas ya. Dan insya Allah yang lebih kuat, bacaan doa sujud atau bacaan ruku' hukumnya wajib ketika sholat. Lalu bagaimana ketika kebalik? Membaca doa ruku' ketika sujud. Kebalik ya. Orang yang membaca doa ruku' ketika sujud atau membaca doa sujud ketika ruku' ada dua keadaan. Yang pertama, teringat sebelum bangkit dari ruku' atau sujud. Kemudian dia langsung baca doa yang sesuai. Misalnya membaca doa ruku' ketika sujud karena lupa. Sebelum bangkit dari sujud, dia teringat dan langsung membaca doa sujud. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi, karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Namun dianjurkan karena dia membaca doa tidak pada tempatnya. Yang kedua, tidak teringat hingga meninggalkan rukun tersebut. Misalnya membaca doa sujud ketika ruku' dan baru teringat ketika bangkit ruku'. Atau sebaliknya, dia membaca doa ruku' ketika sujud dan baru teringat ketika duduk di antara dua sujud.
Dalam kondisi ini dia harus melakukan sujud sahwi karena telah meninggalkan yang wajib. Dulu sudah pernah kita bahas ini ya. Dan kita sebutkan keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, jika seseorang membaca doa dalam sholat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Seperti membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika ruku', kemudian dia teringat dan langsung membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maka berarti dia membaca doa sujud ketika ruku', atau sebaliknya. Dianjurkan sujud sahwi. Dalam kondisi ini dia membaca doa dalam sholat Subhana Rabbiyal A'la, namun ini seharusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika ruku', kami jelaskan Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam sholat namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan bagi Anda untuk sujud sahwi. Kemudian aturan bagi makmum. Bagaimana kalau ada makmum yang keliru? Padahal dia makmum, dan makmum tidak boleh sujud sahwi tanpa imam. Bisa jadi peristiwa semacam ini dialami oleh makmum, hanya saja bagi makmum ada dua keadaan, ada dua hukum dalam hal ini. Pertama, makmum yang ikut imam dari awal, dari takbiratul ihram, sehingga dia salam bersama imam. Dalam kondisi ini, meskipun makmum lupa, sehingga membaca doa ruku' ketika sujud atau sebaliknya, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Kenapa? Ya, dia nggak boleh keluar dari aturan imam, keluar dari gerakan imam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Idza sahal ma'mumu fi salatihi wa lam yakun masbuqan, ay adraka jami'a raka'at ma'a imamihi, kama law nasiya ay yaqula subhana rabbiyal azim fir ruku' fa innahu la sujuda alaihi." Jika makmum lupa ketika salat, namun dia bukan masbuk, artinya dia menjumpai semua gerakan, semua rakaat bersama imam. Misalnya, dia lupa untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku', maka tidak ada kewajiban sujud baginya karena imam telah menanggung kekurangannya. Sehingga ikuti saja sampai selesai. Yang kedua, makmum masbuk, sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Kemudian dia sujud sahwi sendiri. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, amma idza sahal ma'mumu fi sholati wa kana masbuqan, jika makmum lupa dalam salatnya dan dia masbuk, maka dia sujud sahwi, baik lupanya terjadi ketika dia bersama imam. Misalnya dia ketinggalan satu rakaat salat Isya dan lupanya di rakaat yang ketiga, berarti dia masih bersama imam. Atau ketika dia menambahkan rakaat kekurangannya, dia lupanya di rakaat yang terakhir tambahannya. Karena dia sujud sahwi, karena ketika dia sujud sahwi, dia tidak disebut menyalahi gerakan imam, karena salatnya imam telah selesai. Walhamdulillah. Dan ini sudah pernah kita bahas saat kita membahas tentang doa ruku', yang orang ketika posisi ruku' tapi dia salah dan membaca doa sujud. Kemudian aneka doa ketika sujud. Bacaan ketika sujud ada dua. Pertama adalah bacaan sujud itu sendiri. Subhana Rabbiyal A'la, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, dan seterusnya. Yang kedua, doa yang merupakan permohonan pribadi dari hamba kepada Rabb-nya. Misalnya dia mohon kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dia memohon, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau doa yang semisal. Nabi SAW menganjurkan agar kita memperbanyak berdoa ketika sujud sesuai yang kita inginkan.
Karena pada posisi sujud kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, fa aktsirud du'a, karena itu perbanyaklah berdoa. Sehingga kita disyariatkan untuk memperbanyak doa pada saat kita sedang sujud. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca doa apa saja yang disyariatkan untuk kita baca selain dari doa sujud. Kita akan baca beberapa hadis tentang itu. Semoga nanti bisa kita jadikan sebagai bekal baik kita untuk memperbanyak doa ketika kita sedang sujud, sebagaimana para sahabat juga meriwayatkan beberapa doa yang dibaca Nabi SAW ketika sujud. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.